di sebuah sudut Kalimantan Timur, jauh dari keramaian pasar dan gemerlap kota. Terhampar hutan lebat yang dipenuhi suara burung, gemerisik daun, dan aroma tanah basah setelah hujan. Di antara pepohonan yang menjulang itu, mengalir sebuah sungai jernih yang berliku seperti pita perak. Airnya tenang di beberapa tempat, beriak di tempat lain, memantulkan langit dan ranting-ranting yang melambai. Seperti cermin alam yang hidup, di istana kecil yang berada tak jauh dari tepi sungai itulah raja bersama keluarganya tinggal. Istana sederhana namun berwibawa, berdinding kayu ukir dan beratapkan rumbia, dikelilingi pekarangan berisi bangga-bunga khas tropis. Raja dikenal adil dan tegas. Ia mencintai rakyatnya dan menjaga tradisi leluhur. Dari 7 istrinya, lahirlah 7 putri yang cantik jelita. Sari, si sulung yang tenang dan penuh tanggung jawab. Lestari, pemalu dan penyayang. Ratna, cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Melati, penyair kecil yang lembut. Dewi, pemberani dan agak nakal. Kenanga, riang dan cerewet. Serta Bunga, si bungsu yang lincah dan penuh tawa. Masing-masing berbeda, tetapi mereka saling menyayangi seperti benang yang dianyam dari satu kain. Sejak kecil para putri dibesarkan dengan tata krama istana, belajar membatik, menari, mengaji aturan-aturan adat, dan mempelajari bahasa keraton. Hari-hari mereka penuh pelajaran formal, tata krama, dan jadwal yang kerap ketat. Meski begitu, di balik pakaian halus dan senyum sopan, ada kerinduan pada kebebasan khususnya. Kebebasan untuk berlari, basah-basahan, dan bermain seperti anak-anak biasa. Mereka sering mengintip dari jendela kayu, memandangi pepohonan yang tampak memanggil, atau bercanda tentang betapa nikmatnya hidup di luar tembok istana. Di antara pengasuh dan pelayan, ada seorang perempuan tua bernama Nenek Salma. Ia bukan sekadar pelayan. Nenek Salma tahu banyak cerita lama. Dari mulutnya terdengar kisah tentang roh sungai yang menjaga arus dan bata beta dalam aliran. Legenda tentang zaman sebelum kerajaan berdiri, serta nasihat-nasihat bahwa alam harus dihormati. Sungai ini hidup, nak, katanya pada para putri suatu sore. Sambil mengelus punggung kecil Bunga, ia punya aturan sendiri. Jangan sekali-kali melupakan aturan leluhur ketika berhadapan dengan alam. Nada suaranya lembut, namun mata kerutnya menandakan keseriusan. Aturan itu sederhana, namun penuh makna. Penduduk istana dilarang mandi secara bersama-sama di tengah hari, terutama ketika matahari berada di puncak dan sinarnya menimpa permukaan air secara menyilaukan. Menurut para tetua, waktu itu adalah saat roro sungai berkumpul dan mengawasi, sehingga tindakan yang sembrono bisa menimbulkan murka. Anak-anak mendengarnya sebagai cerita, mengangguk sopan, lalu melupakan lagi ketika gelak tawa bermain datang. Namun bagi yang selalu memperhatikan, nasihat itu bukan sekadar mitos. Ia adalah wasiat untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Suatu sore yang cerah, ketika jadwal belajar terlewatkan karena hujan tiba-tiba berubah menjadi gerimis yang hangat, 7 putri mendapat izin singkat untuk keluar. Mereka berjalan beriringan melewati taman istana yang dipenuhi bunga kemboja dan anggrek liar. Udara terasa segar, dan di kejauhan terdengar suara air yang memanggil, suara yang seperti janji kebebasan. Wajah-wajah muda itu berbinar, mata mereka berbinar penuh antisipasi. "Ayo cepat, kita lihat seberapa bening sungainya hari ini," bisik Dewi, yang paling tak sabar. Ketika tepi sungai terlihat, mereka sejenak terdiam. Pemandangan itu lebih indah dari yang mereka bayangkan. Aliran air yang jernih berkilau, bebatuan halus berjajar seperti deretan mutiara, ikan-ikan kecil menari di bawah permukaan, dan pelepah pohon nipah menggantung seperti tirai hijau. Cahaya sore menyelinap melalui sela-sela dedaunan, menciptakan tambalan cahaya hangat di atas permukaan air. Bau pegunungan dan tanah basah menguar, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Mereka melepas sandal satu persatu, menjejak ke pasir lembut. Sentuhan air pertama mengundang tawa, dinginnya menyengat, namun segar. Sari menatap ke dalam arus. Matanya tenang, seperti orang yang menimbang sesuatu. Lestari duduk di batu kecil, mengamati riak. Ratna menyibak ranting untuk mencari ikan kecil. Melati memetik bunga di tepi dan menyusunnya menjadi mahkota sederhana. Kenanga berlari-lari, membuat cipratan air. Bunga, si bungsu melompat-lampat dan tertawa. Suaranya mengalun memantul ke pepohonan. Di situ, dalam momen sederhana itu, mereka lupa sejenak tentang aturan, tentang tata krama,
dan tentang masa depan yang akan menunggu mereka. Namun, di antara keceriaan itu, Nenek Salmah berdiri di tepi, matanya menatap tak lepas. Ia mengingatkan sekali lagi, suaranya pelan namun tegas. Ingat pesan nenek, anak-anak, jangan sampai waktu terlarang tiba. Para putri mengangguk cepat, setengah tertawa, karena mereka merasa hanya akan bermain sebentar saja. Seolah-olah ada perjanjian tanpa kata antara kegembiraan pertama dan peringatan tua. Sore itu, sebelum pulang, mereka membenamkan diri sejenak di air. Merasakan sensasi dingin yang menyegarkan, arus mengusap kaki, sinar matahari menutup hari, dan bayangan pohon memanjang di permukaan. Matahari perlahan menurunkan posisinya. Waktu yang tenang, bukan puncak siang yang dilarang. Mereka pulang dengan pakaian yang masih sedikit basah, tawa yang melekat, dan janji pada diri sendiri bahwa lain waktu mereka akan kembali lagi. Namun ada sesuatu yang berubah. Sebuah rasa ingin tahu yang lebih besar. Sebuah pertanyaan yang mulai tumbuh tentang kekuatan sungai dan legenda yang mengitarinya dengan pemandangan malam tiba di istana. 7 putri tidur satu kamar, masing-masing memikirkan momen di sungai. Beberapa berkhayal tentang petualangan. Beberapa gusar akan batas-batas yang membuat mereka rindu kebebasan. Di luar, sungai tetap mengalir, tenang dan misterius. Seolah menyimpan rahasia yang hanya akan terungkap sedikit demi sedikit. Disitulah benih cerita dimulai. Benih yang akan tumbuh menjadi kisah tentang larangan, pilihan, dan akibat yang tak terduga. Setelah kedatangan para putri ke sungai yang jernih itu, mereka merasa bebas dari segala hiruk-pikuk istana. Sungai yang mengalir tenang di tengah hutan tropis Kalimantan Timur itu tampak seperti lukisan hidup. Airnya berkilau di bawah sinar matahari. Pepohonan hijau menari pelan tertiup angin, dan burung-burung kecil bersiul riang dari ranting ke ranting. Para putri yang sudah terbiasa dengan kehidupan istana yang penuh aturan, merasa sangat bahagia bisa bermain dan mandi di sungai dengan bebas. Namun, ada satu aturan yang selalu diingat oleh pelayan setia istana. Jangan mandi bersama-sama saat matahari berada tepat di tengah langit. Itu adalah waktu yang terlarang karena roh sungai sedang mengawasi. Aturan itu terdengar aneh bagi putri-putri muda, tetapi mereka mempercayai perkataan pelayan mereka. Sayangnya, kegembiraan mereka terlalu besar untuk menahan rasa ingin tahu dan kesenangan. Di tengah canda tawa, mereka mulai melepas pakaian dan melompat ke dalam air tanpa mempedulikan aturan itu. Awalnya, sungai tampak seperti teman yang menyambut mereka. Air yang sejuk dan segar memeluk tubuh mereka, membuat hati mereka riang. Mereka bermain, saling menyiram air, dan tertawa lepas, seakan dunia hanyalah milik mereka. Namun, dari balik pepohonan, muncul kabut tipis yang bergerak perlahan. Udara menjadi sejuk, dan suara burung seakan berhenti sejenak. Tanpa mereka sadari, roh sungai yang menjaga larangan itu muncul. Dari air yang jernih, muncullah cahaya perlahan, berwarna keperakan dan menari-nari di atas permukaan. Suara halus terdengar seperti bisikan angin. Kalian telah melanggar perintah. Kini kutukan akan menimpa. Para putri merasa tubuh mereka menjadi kaku seiring kata-kata itu. Tubuh mereka berubah, kulit menjadi keras seperti batu. Rambut membeku di udara, dan wajah mereka tetap terlihat, tapi kini tak lagi hidup. Mereka mencoba menjerit, namun suara mereka hilang di tengah heningnya sungai. Dalam sekejap, 7 putri yang tadinya riang, kini berdiri seperti patung di tepi sungai, membeku selamanya. Pelayan yang setia dan beberapa penduduk desa yang kebetulan melihat peristiwa itu hanya bisa menatap dengan air mata berlinang. Sungai tetap tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun setiap orang yang melewati tempat itu dapat merasakan kesedihan yang mendalam. Konon, ketika sinar matahari jatuh di sudut tertentu, bayangan 7 batu itu tampak seolah sedang menari-nari di permukaan air. Seakan mereka masih ingin bermain dan tertawa. Sejak saat itu, sungai itu menjadi tempat yang suci dan angker bagi penduduk setempat. Mereka tidak berani mandi pada waktu terlarang dan selalu mengenang kisah 7 putri yang cantik. Namun tak bisa menahan diri dari rasa penasaran dan keceriaan yang berlebihan. Setelah kutukan menimpa 7 putri dan mereka berubah menjadi batu, suasana di tepi sungai menjadi hening. Air sungai yang dulu jernih dan riang kini memantulkan kesedihan yang dalam. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih gelap, seolah ikut merasakan penderitaan para putri. Angin yang sebelumnya lembut kini berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan sedih
yang membuat siapa saja yang mendengar menjadi terdiam. Para pelayan yang setia, serta penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu, merasa sedih sekaligus takut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, di balik kesedihan itu, muncul niat untuk menjaga dan menghormati 7 batu yang kini menjadi simbol keindahan dan tragedi. Masyarakat mulai memberikan persembahan kecil, bunga, buah-buahan, dan doa-doa agar roh para putri tetap tenang. Kabar tentang 7 putri yang menjadi batu itu pun tersebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang penasaran, ada pula yang merasa takut untuk mendekati sungai. Namun ada seorang gadis muda dari desa tetangga yang selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dengan 7 batu itu. Gadis itu bernama Lestari, selalu merasakan kehangatan meski batu itu terlihat dingin. Ia sering duduk di tepi sungai, menatap 7 batu itu, dan berbisik, mudah-mudahan suatu hari kalian bisa kembali bebas. Seiring waktu, penduduk mulai menceritakan legenda itu dari generasi ke generasi. Mereka mengatakan bahwa 7 putri itu bukan hanya menjadi batu biasa, tetapi roh mereka tetap ada, mengamati sungai dan hutan di sekitarnya. Malam hari, ketika bulan muncul, bayangan 7 batu itu terlihat samar seperti menari, seakan ingin mengingatkan manusia tentang pentingnya ketaatan dan kehati-hatian. Di sisi lain, raja, ayah para putri, sangat menyesal. Ia menyadari bahwa larangan yang diberikan sebenarnya untuk menjaga keselamatan anak-anaknya. Kesedihan yang dirasakan raja begitu besar, hingga ia memutuskan untuk membangun sebuah taman di sekitar sungai. Taman itu dihias dengan bangga-bangga indah dan pohon-pohon rindang, agar suasana sungai tetap terasa hidup dan para putri tetap dihormati. Raja juga menugaskan para pendeta dan sesepuh desa untuk terus menjaga dan mendoakan 7 batu itu setiap hari. Meski kutukan itu tampak permanen, ada secercah harapan di hati penduduk dan Lestari. Mereka percaya jika suatu saat ada orang yang tulus dan berhati murni, kutukan itu mungkin bisa diangkat. Bayangan harapan itu selalu membuat mereka datang ke sungai, memberikan persembahan dan merenungkan keindahan sekaligus kesedihan 7 putri. Sungai pun tetap jernih, pepohonan tetap hijau, dan suara burung kembali bersiul. Meski hati siapapun yang datang selalu tergetar oleh kisah para putri yang telah menjadi batu. Dengan demikian, sungai itu bukan hanya menjadi tempat peringatan, tetapi juga lambang kesedihan yang berubah menjadi harapan. Kesedihan para putri tidak hilang, namun kehadiran manusia yang menghormati dan mendoakan mereka membuat roh mereka tetap terasa hidup. Waktu terus berjalan, dan sungai yang dulu menjadi saksi kutukan 7 putri tetap jernih dan indah. Meski atmosfer di sekitarnya tetap menyimpan rasa sedih yang lembut, penduduk desa kini terbiasa dengan kehadiran 7 batu itu. Dan kisah para putri menjadi pelajaran bagi anak-anak agar selalu patuh pada aturan, terutama terhadap hal-hal yang dianggap suci. Suatu hari, muncul seorang pemuda bernama Arjuna. Ia bukan berasal dari desa sekitar, melainkan dari jauh, dan datang ke sungai untuk belajar tentang alam dan kehidupan. Arjuna terkenal cerdas, pemberani, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun, yang membuatnya berbeda dari orang lain adalah hatinya yang tulus dan penuh belas kasih. Sejak pertama kali melihat 7 batu itu, ia merasakan energi yang aneh, ada kesedihan, tetapi juga ada kehangatan yang mengalir dari beta-beta tersebut. Arjuna sering duduk di tepi sungai, mengamati air yang mengalir perlahan, mendengarkan suara burung, dan menyentuh beta-bata itu dengan penuh hormat. Ia merasakan ada rahasia yang tersembunyi di balik kutukan itu. Tak jarang, dalam lamunannya, ia seolah mendengar suara lembut putri-putri yang memanggilnya, "Tolong, jangan biarkan kami terlupakan." Seiring waktu, Arjuna mulai mempelajari sejarah sungai dan hutan sekitarnya. Ia berbicara dengan sesepuh desa, mempelajari kitab-kitab tua, dan mendengarkan cerita dari generasi ke generasi. Ia menemukan bahwa roh sungai memiliki kekuatan besar, tetapi juga memiliki aturan yang ketat. Siapapun yang ingin membebaskan kutukan harus memiliki hati yang murni, niat yang tulus, dan keberanian untuk menghadapi ujian alam dan roh. Suatu malam, bulan purnama muncul terang di langit. Arjuna merasa ada panggilan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan hati-hati, ia menaruh bunga dan buah di dekat 7 batu, lalu duduk di tepi sungai sambil menutup mata. Tiba-tiba, air sungai berkilau lebih terang dari biasanya, dan bayangan 7 putri terlihat samar, seakan ingin berbicara. Suara lembut terdengar di telinganya. "Hati yang tulus adalah kunci. Jika engkau benar-benar peduli pada kami,
engkau harus siap menghadapi ujian sungai. Arjuna tidak takut. Ia tahu ujian itu pasti sulit, tapi ia juga merasakan tanggung jawab yang besar. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan segala yang diperlukan untuk membantu 7 putri kembali bebas. Ia tidak mengharapkan pujian atau hadiah, hanya ingin melihat keadilan ditegakkan dan kesedihan para putri diakhiri. Keesokan harinya, Arjuna mulai menyiapkan diri. Ia belajar memahami arus sungai, mengenali pola alam, dan berkomunikasi dengan Roro penjaga hutan yang samar-samar muncul di pepohonan. Ia tahu bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, karena satu kesalahan bisa membuat kutukan menjadi permanen dan menambah penderitaan para putri. Penduduk desa mulai memperhatikan tekad Arjuna. Mereka kagum dengan keberaniannya dan mulai membantunya dengan menyediakan bahan-bahan alami untuk persembahan, serta mendoakan keberhasilannya. Sungai yang dulu dianggap angker, perlahan berubah menjadi tempat harapan. Arjuna kini tidak lagi sendirian. Ia memiliki dukungan masyarakat yang percaya pada niat baiknya. Di akhir ini, malam kembali menyelimuti sungai. Bayangan 7 batu terlihat lebih hidup dari sebelumnya, seolah menunggu Arjuna untuk melangkah lebih jauh. Sebuah petualangan baru telah dimulai. Ujian yang lebih berat akan datang, tetapi harapan untuk membebaskan 7 putri tetap menyala, seperti cahaya bulan yang memantul di air sungai yang tenang. Matahari pagi menyinari hutan tropis di sekitar sungai dengan cahaya lembutnya, namun hati Arjuna terasa tegang. Ia tahu ujian yang akan ia hadapi bukan sekadar tentang keberanian, tetapi juga tentang ketulusan dan keteguhan hati. Bayangan 7 batu itu terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Seolah menunggu langkahnya dengan penuh harap, Arjuna menatap air sungai yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Airnya jernih, namun arusnya tampak berbeda dari biasanya, lebih deras dan beriak, seakan menolak kehadirannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati, lalu melangkah perlahan ke dalam air. Begitu kakinya menyentuh permukaan sungai, gelombang kecil menyapu kakinya dan suara lembut terdengar dari air. Siapkah engkau menghadapi semua yang tersembunyi di dalam sungai ini? Arjuna mengangguk, meski rasa takut mulai muncul. Ia melangkah lebih jauh, dan tiba-tiba arus sungai menjadi deras, hampir menyeretnya. Ia harus berenang dengan gigih melawan arus, sambil tetap menjaga niatnya yang tulus. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul bayangan gelap seperti kabut, berbentuk monster air yang menakutkan. Arjuna menyadari bahwa ini adalah ujian roh sungai. Ia harus membuktikan keberaniannya dan ketulusan hatinya. Jangan takut, suara lembut para putri terdengar di telinganya. Ingat niatmu dan lakukan dengan hati murni. Arjuna menenangkan dirinya, menutup mata sejenak, dan mengingat semua cerita tentang para putri, kesedihan mereka, serta doa-doa masyarakat desa. Dengan tekad yang kuat, ia meraih batu kecil di dasar sungai dan menahannya erat, seolah mewakili niatnya yang tulus. Monster air itu mencoba menyerangnya, menyapu arus dan menciptakan pusaran yang mengancam. Namun Arjuna tidak menyerah. Ia terus melawan arus dengan keyakinan, sambil membayangkan wajah-wajah para putri yang ingin bebas dari kutukan. Arus pun perlahan mereda, dan kabut gelap itu mulai menghilang. Tiba-tiba, air sungai menjadi tenang, dan sinar matahari menembus permukaan air, menciptakan cahaya keperakan yang menakjubkan. Arjuna terengah-engah, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. Ia menyadari bahwa ujian pertama telah berhasil. Namun, suara lembut para putri terdengar lagi. Masih ada satu ujian terakhir yang lebih sulit dari sebelumnya. Engkau harus menunjukkan kesabaran dan pengorbanan yang tulus untuk membebaskan kami. Arjuna menatap 7 batu itu dengan tekad baru. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ia harus siap menghadapi ujian yang lebih berat, mungkin di malam hari, di tengah kegelapan, di mana roh-roh sungai akan menguji semua niatnya. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Setiap tetes air yang mengalir di tubuhnya terasa seperti dorongan untuk maju. Setiap gemerisik daun di pepohonan seperti bisikan semangat. Dan bayangan 7 putri memberikan keberanian yang tak tergoyahkan. Penduduk desa yang melihat dari kejauhan pun merasa lega dan kagum. Mereka tahu, Arjuna bukan sekadar pemuda biasa. Hatinya murni, tekadnya kuat, dan keberaniannya tulus. Sungai yang dulu angker kini terasa lebih hidup, seolah ikut mendukung perjuangan Arjuna. Ini berakhir dengan suasana menegangkan, namun penuh harapan. Arjuna berdiri di tepi sungai.
Air yang tenang mengalir di sekitarnya, dan bayangan 7 putri di beta-beta itu terlihat lebih jelas dari sebelumnya, seakan memberi isyarat bahwa harapan untuk membebaskan mereka kini semakin dekat. Malam itu, sungai terlihat berbeda. Cahaya bulan purnama memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan kilau perak yang menakjubkan. Namun di balik keindahan itu, ada rasa tegang yang menyelimuti udara. Bayangan 7 batu para putri terlihat jelas, seolah menunggu Arjuna untuk melangkah ke dalam ujian terakhir. Arjuna berdiri di tepi sungai, memegang bunga dan buah persembahan di tangannya. Ia tahu, ujian terakhir bukan hanya soal keberanian melawan arus atau monster air seperti sebelumnya, tetapi tentang pengorbanan dan ketulusan hati yang benar-benar murni. Ia menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke permukaan air. Begitu kakinya menyentuh sungai, kabut tipis mulai muncul dari permukaan air, membentuk bayangan-bayangan samar yang menari di sekelilingnya. Suara lembut terdengar dari arah air. Engkau telah menunjukkan keberanian, tetapi sekarang engkau harus memilih kepentingan diri sendiri atau keselamatan kami. Arjuna terdiam. Ia tahu maksud suara itu. Untuk membebaskan para putri, ia mungkin harus menanggung sesuatu yang berat. Mungkin harus menghadapi risiko kehilangan dirinya sendiri. Namun hatinya tetap teguh. Aku hanya ingin kalian bebas, bisiknya dengan suara mantap. Tiba-tiba, air sungai bergelombang hebat, membentuk pusaran besar di sekeliling Arjuna. Dari dalam pusaran muncul roh sungai. Sosok raksasa bercahaya dengan mata yang berkilau seperti bintang. Suaranya bergemuruh. Hanya hati yang murni dan pengorbanan yang tulus bisa mengangkat kutukan ini. Apakah engkau siap mengorbankan semuanya demi mereka? Arjuna menatap 7 batu itu. Bayangan wajah para putri yang sedih tapi penuh harap. Tanpa ragu, ia menjawab, "Ya, aku siap. Aku akan melakukan apapun demi kalian." Seketika itu, tubuh Arjuna dikelilingi cahaya lembut yang berasal dari air, dan ia merasakan energi yang berbeda dari sebelumnya. Energi itu bukan menakutkan, tetapi penuh kasih dan kekuatan yang menenangkan. Roh sungai mulai berbicara dengan suara lembut, namun tegas. Pengorbananmu diuji bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membuktikan ketulusan hati manusia. Sekarang, sentuh batu-batu itu dengan niat murni dan ucapkan doa dalam hatimu. Arjuna menunduk, meletakkan tangan di atas batu pertama, lalu satu persatu di atas batu lain, sambil menutup mata dan berdoa dengan tulus. Bebaskanlah mereka, wahai roh sungai. Biarkan 7 putri kembali ke dunia ini, penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Cahaya dari beta-beta itu perlahan berubah menjadi hangat, menyelimuti Arjuna dan seketika menyelimuti seluruh sungai. Suara tangisan lembut terdengar, bukan tangisan kesedihan, tetapi tangisan lega dan bahagia. Satu persatu, batu-batu itu mulai retak, dan 7 putri muncul dari dalam batu. Tubuh mereka kembali menjadi manusia. Rambut mereka berkibar, wajah mereka cerah, dan mata mereka bersinar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Para putri menatap Arjuna dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan kami," kata salah satu putri dengan suara lembut, penuh emosi. Arjuna tersenyum, merasa lega dan bahagia. Semua penderitaan dan ujian yang ia alami kini terasa ringan karena berhasil melihat para putri kembali bebas. Sungai pun berubah menjadi tempat yang lebih indah. Airnya tetap jernih, pepohonan hijau lebih hidup, dan burung-burung kembali bersiul riang. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan bersorak dan meneteskan air mata bahagia. Mereka, legenda yang selama ini menjadi cerita kesedihan, kini berubah menjadi kisah harapan dan keberanian. Ini diakhiri dengan suasana penuh damai. 7 putri bebas, Arjuna menjadi pahlawan yang dihormati, dan sungai yang dulu angker kini menjadi simbol keajaiban, pengorbanan, dan ketulusan hati manusia. Semua orang belajar bahwa ketulusan, keberanian, dan niat baik mampu mengubah takdir, bahkan untuk yang telah dikutuk selama bertahun-tahun. Pagi itu, sungai di hutan Kalimantan Timur dipenuhi cahaya hangat matahari. Airnya berkilau, pepohonan hijau tampak lebih hidup, dan burung-burung berkicau riang. 7 putri, yang sebelumnya menjadi batu selama bertahun-tahun, kini berjalan perlahan di tepi sungai. Rambut mereka berkilau di bawah sinar matahari, dan wajah mereka menampilkan ekspresi lega dan bahagia. Mereka memandang sungai yang dulu menjadi saksi kesedihan mereka, kini berubah menjadi simbol harapan. Arjuna berdiri di dekat mereka,
tersenyum penuh kebanggaan. Ia merasa lega melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah para putri. Momen itu terasa begitu damai, seperti dunia kembali seimbang setelah mengalami badai panjang. Para putri berterima kasih kepada Arjuna, bukan hanya karena keberaniannya menghadapi ujian sungai, tetapi karena ketulusan hatinya yang murni. Arjuna, kau telah membebaskan kami dari kutukan yang begitu lama, kata putri tertua dengan suara lembut namun tegas. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Arjuna tersenyum, menunduk hormat. Aku hanya melakukan apa yang benar. Kalian pantas bebas dan bahagia, jawabnya. Setelah itu, para putri dan Arjuna berjalan di sepanjang tepi sungai, menikmati udara pagi yang segar. Mereka menemukan bangga-bangga yang indah, bebatuan kecil yang mengkilap, dan suara air yang menenangkan. Sungai yang dulunya menakutkan kini terasa hangat, penuh kehidupan, dan seakan tersenyum kepada mereka. Berita tentang pembebasan 7 putri tersebar ke seluruh desa dan desa-desa tetangga. Penduduk yang mendengar cerita itu datang untuk melihat sungai dan bertemu dengan para putri. Mereka membawa bunga, buah, dan doa sebagai tanda penghormatan. Tidak ada rasa takut lagi, hanya rasa kagum dan penuh hormat terhadap legenda yang kini menjadi nyata. Para putri kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di desa mereka, tetapi juga sering mengunjungi sungai yang menjadi saksi perjalanan hidup mereka. Mereka membantu penduduk desa, mengajarkan tentang pentingnya ketaatan, keberanian, ketulusan hati, dan menghormati alam. Sungai itu pun menjadi tempat suci dan sekaligus tempat pembelajaran bagi anak-anak, agar mereka memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan kebaikan, serta keberanian akan selalu membawa hasil. Arjuna menjadi penjaga kehormatan sungai bersama para putri. Ia mengajarkan penduduk desa cara menjaga alam dan menyampaikan kisah legenda ini dari generasi ke generasi. Setiap kali anak-anak duduk di tepi sungai, mereka mendengar cerita tentang 7 putri, tentang kesedihan, pengorbanan, keberanian, dan akhirnya harapan di akhir hari. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, 7 putri berdiri di tepi sungai, menatap bayangan mereka yang tercermin di air. Mereka tersenyum, bukan karena kesedihan telah hilang, tetapi karena mereka akhirnya bebas. Sungai yang jernih, pepohonan hijau, dan suara alam yang menenangkan menjadi saksi hidup bahwa legenda ini bukan hanya tentang kutukan, tetapi tentang ketulusan hati manusia yang mampu mengubah takdir. Dan begitulah, kisah 7 putri dari Kalimantan Timur berakhir dengan bahagia. Sungai tetap jernih, hutan tetap hijau, dan bayangan 7 putri tetap menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa keberanian, ketulusan, dan niat baik bisa mengalahkan kutukan, kesedihan, dan kesalahan masa lalu.